Ya, ini tamparan keras buat para peminat ilmu-ilmu kebatinan. Orang-orang yang bergantung kepada jimat-jimat, kepada batu-batu, kepada khadam-khadam, bahkan bergantung ke malaikat pun tidak boleh. Karena kita sebenarnya adalah permata yang malaikat pun pernah berguru kepada permata itu. Apa kata beliau? Ja'alaka fil alam al-mutawassit baina mulkihi wa malakutih. Jadi kalau dibuat ilustrasinya, jadi kita ini alam. Alam ini kan ada macam-macam tingkatnya ya. Ini kita lagi di alam nasut namanya. Nasut itu dari kata insan. Nas. Apa arti nas? Manusia, alam manusia. Alam manusia itu bisa mengakses alam yang di atasnya, yaitu malakut. Nasut ini juga disebut alam malak, alam nyata. Ini kita lagi di alam nasut, ini alam nyata. Bang Dik, kita di alam nyata. Ya. Tapi Allah izinkan kita bisa mengakses ini karena di dalam diri kita ada perangkat yang berhubungan dengan alam malakut. Apa itu? Yang tadi kita sebut an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang mulhamah, yang diilhami oleh setan sekaligus diilhami oleh malaikat. Kalau setan di bawah, dia ke bawah perginya. Ini alam setan nih. Ya. Di sini nih alamnya. Alam iblis. Ya. Ada istilahnya sebenarnya alam setan itu. Jadi kita ini di antara dua ini, antara setan dan malakut. Nah, kita di antara ini. Kemana kita akan pergi? Di bawahnya lagi ya ada hewannya, alam hewan, hewan ternak, buas, itu di bawah itu. Alam jin di sini Bang Dik. Jadi perlu nggak kita minta bantuan sama jin? Mohon maaf ya jin ya, ini bukan ngeremehin antum jin. Serius. Kita tuh punya tubuh kasar, jin punya nggak? Nggak punya. Terus kenapa antum takut sama jin? Pengaruh film ya. Jin. Kenapa disebut jin? Karena dia tidak terlihat oleh mata. Jadi kita posisi di sini Bang Dik. Iya. Kalau kita ketemu nih roh orang terdahulu yang dikabarkan sakti, misalnya siapa nih? Yang lagi rame-rame nih siapa? Joko Tingkir, Prabu Siliwangi misalnya gitu. Antum muliaan antum atau mereka? Kita lah. Terus ngapain kita harus bersekutu dengan mereka? Gak perlu. Jadi manusia itu gak perlu khadam sebenarnya. Gak perlu pembantu. Khadam itu artinya pembantu, pelayan dari kalangan jin. Tapi kalau antum dapat pelayan dari sini boleh. Malakut boleh lah. Nanti isyarat-isyaratnya pasti bagus. Ciri-ciri nih, kita khadamnya jin emosional. Dendam kesumat tidak ada habis. Di sini deh, jin. Apa kata jin? Bapaknya jin kan iblis. Kata iblis datang ke Nabi Musa, masih ingat? Kata si Azazil, dia tobat, dia mau tobat. Mus gitu. Musa maksudnya. Musa, kira-kira Allah terima nggak tobatku? Kira-kira jawaban Nabi Musa gimana? Bisa. Ya. Gimana caranya? Sini. No, kuburan Nabi Adam, kakekku, kamu sujud ke situ. Kira-kira iblis mau nggak Bang Dik? Apa jawaban iblis? Ini hadis sahih, hadis sahih Bukhari. Musa, dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi dia sudah bau tanah. Tuh dendam kesumat dia. Dendam kesumat udah, gak bisa diapa-apain. Maka jangan pernah bermain-main dengan alam ini. Ya, ini bahaya sekali. Maka teman-teman yang berurusan sama alam-alam ini ya, segala tinggalin lah ya. Harus naik ke atas. Malakut. Ada disebutkan di sini. Allah jadikan kamu antara alam-alam ini sehingga bisa masuk ke malakut, bisa juga turun. Liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqati, supaya kamu sadar bahwa kamu itu mulia di sisi Allah. Itu maksudnya.
Wa annaka jauharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwanati. Bahwasannya kamu di dalam dirimu ada permata semua alam semesta. Jadi nggak usah cari kemana-mana, ada di dalam diri kita. Jadi nggak usah pasang di belakang jimat, nggak usah rajah, nggak usah. Minum sini ya, kan ada tuh ilmu ditulis di piring, walaupun boleh secara ilmunya, tapi nggak usah tulis minum, nggak usah. Ya, cari perkara antum itu. Ya. Orang-orang yang memakaikan jimat, walaupun hukum jimat itu ada boleh, ada haram, ada syiriknya. Jadi ada sisi bolehnya Bang Dik untuk hal tertentu. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain. Tapi sebaiknya nggak usah. Kenapa? Karena Allah itu sudah mengatakan kamu itu ahsanut taqwim. Kamu itu lebih sempurna dari semuanya. Malaikat punya apa Bang Dik? Malaikat punya ruh dan jisim cahaya, benda tubuh cahaya. Jin punya ruh dan tubuh api. Kita punya semua Bang Dik. Punya tubuh tanah, ini dia, ini tubuh tanah. Dalam diri kita juga ada tubuh api, ada tubuh udara, ada tubuh kayak avatar. Jadi Bang Dik ini jangan-jangan avatar itu ya? Bukan. Semua kita adalah avatar dalam dirinya. Karena semua kita di dalam dirinya ada 4 anasir, 4 unsur. 4 unsur itu menunjukkan kita lebih mulia dari semua mereka. Api, air, tanah, udara. Kalau di Cina ditambahin tuh, ada apa? Logam, kayu gitu ya. Saya lupa tuh ada beberapa Bang Dik. Bener ada ya? Air, udara, uap. Ya, sama aja. Jadi Allah SWT mengatakan kamu itu adalah jauharah, permata yang di dalam permata itu terkumpul semua permata-permata di alam semesta di dalam diri kita. Maka manusia itu boleh dihapuskan. Manusia itu disebut dengan alam kecil ya semua boleh. Jadi kita ini alam semesta tapi kecil. Disebut juga miniatur alam. Bahasa kampusnya mikrokosmos. Kalau bahasa kandang jurang apa Bang Dik? Ya. Alam itu bahasa ilmiahnya kosmos. Alam besar, alam ini disebut makro. Planet, bumi, matahari ini, pohon-pohon, tanah, api, semuanya disebut makro. Makro, alam besar, al-alam al-kabir. Kita, di dalam diri kita juga ada semua itu. Di dalam tubuh Bang Dik ada pohon yang tumbuh. Itulah rambut-rambut, rumput-rumput ya. Tapi kadang-kadang benalu tumbuh juga Bang Dik. Polos amat sih Bang Dik. Tetek aja dibaca sama Bang Dik. Jadi kita ini alam kecil, alam semesta itu, nah kayak gini kira-kira. Apa yang ada di alam itu ada pada diri manusia. Saya sebut M aja ya, manusia. Jadi ada di kita. Maka kalau mau melihat planet-planet lain, lihat dalam diri kita bisa. Melihat sungai-sungai besar, itu bisa dilihat dalam diri kita semua. Ya, itu sebabnya banyak orang-orang ketika dia meditasi, dia melihat pergerakan alam itu. Tapi sayang, meditasi itu baru sampai pada kesadaran anasir tubuh. Beda dengan zikir. Zikir itu menghantarkan kepada pencipta semua anasir itu. Itu perbedaan zikir dengan meditasi.